Baik Ustaz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Dulur Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, rohani, dan juga ekonomi. Dan mudah-mudahan dulu terus semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan juga dulur yang saat ini mungkin masih mendengarkan Radio Victor dalam perjalanan bersama keluarga ataupun siapa, mudah-mudahan sampai tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Dulu Victor yang berbahagia, dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sebuah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang dia itu mengharap rahmat Allah. Jadi lek awak dhewe niki mengharapkan rahmat niku kan dirose Ibnu Asyur niku kan dua nggih. Barang siapa yang ingin mengharapkan ampunan. Nah, jadi rahmat itu ampunan. Maka contohlah Kanjeng Nabi. Barang siapa yang dia ingin uripe niku digampangno Allah, wis nyuntuh Kanjeng Nabi. Masya Allah. Dua ini. Iya, jadi kalau kita pengen diampun dosane, wis ngomong carane Kanjeng Nabi apa. Gitu. Kanjeng Nabi lek ngomong aja banter-banter. Walaupun sejatine wonten suku niku sing ngomong keras, biasa tapi keras ya. Tapi sejatinya ya standar. Tapi bagi kita keras. Tapi ya itu ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah dalam berjalan, dalam kendaraan, supaya perjalanan kita, safar kita dapat ampunan Allah, maka contohlah Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nah, itu kan makna singkat dari laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian lek awak dhewe iki pengen uripe gampang, niru Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi. Minimal ojo kakean utang. Nah, kepepet Ustaz. Iya, lek kepepet ya oleh, tapi ya dibalekno rek, ngono ya. Kanjeng Nabi nyontoh Kanjeng Nabi. Kemudian lek pengen uripe digampangno, nyontoh Kanjeng Nabi, ambek tangga sing apik ya. Ambek tangga semrawung, ambek tangga ya say hello. Ojo mencureng ambek tangga ya sampean apa jenenge mlungo listrike sampean konslet malah menengno ae ya kan. Coba lek berbaur dengan tetangga, ada apa-apa di rumah kita, itu kan sama dengan CCTV kita. Masya Allah, CCTV kita tetangga kita. Iya Mas, ada kerja nek omong ana sapa-sapa ya, ono paket misal, paket toko Orange ngono ya. Ono tangga sing apik ambek dhewe ya dideloki Mas. Maksudnya dideloki kurire niku wau. Diawasi. Boleh ya naudzubillah nggih bae wonten sing hal-hal yang enggak kita inginkan, niat jelek ya. Ngono CCTV niku wis makan dhewe Mas. 25 jam loh. 25 jam. Iya, itu lek barokahe apik ambek tonggo. Tapi lek gak apik ambek tonggo kon yo ono maling lho dibukakno Mas. Monggo. Dibukakno gerbange, dibukakno ya Allah. Jadi sapa sira sing pengin uripe diampuni dan dimudahkan oleh Allah, maka contohlah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah kisah ini tapi
jangan dilihat dari sisi riwayatnya ya, tapi makna pesan yang ada dalam kisah ini. Dulu itu di Madinah, mungkin ini sudah viral nih kisahnya ini, tapi saya ulang katanya bagus sekali. Dalam sebuah kisah riwayat sebutkan bahwasanya di sudut kota Madinah itu ada seorang yang dia itu mungkin strata sosialnya itu di bawah kita mungkin ya. Ya kita mengatakan orang rendah ya, ataupun pengemis lah ya. Dia ini tidak beragama Islam, Mas. Lalu kemudian setiap ada orang, karena dia bukan Islam tapi dia adalah orang non Muslim, otomatis dia punya gengsi. Ada gengsinya itu? Ada, Mas. Dulu itu ada? Ada. Mulai orang-orang Yahudi dengan orang Islam itu kan gengsinya kan mulai dari atas. Iya. Makanya orang Yahudi gengsi, dia mau menyerah kepada Palestina. Gengsi dia. Dari dulu kan Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri ya, Siti Saroh, kemudian Siti Hajar. Dari Siti Hajar itu lahirlah namanya Ismail. Dari kalangan pembantu ataupun budak yang dimerdekakan kemudian dinikah. Strata nasionalnya kan udah ngerti lah ya, wis beda. Saroh anaknya bangsawan, orang Yahudi, kemudian punya anak namanya Nabi Ishak. Lah dari turun temurun itulah nanti ada Yahuda, kemudian nanti ada namanya Benyamin, ada Yusuf dan lain sebagainya. Nah dari sini Nabi Ismail juga ada keturunan Nabi sampai ke Rasulullah. Nah 2 keturunan ini kan sudah bergengsi, ya kan? Stratanya sosial itu sudah bergengsi. Makanya kenapa salah satu kuncinya Israel itu tidak mau menyerah mengalah kepada Palestina yang Islam itu karena gengsi. Aslinya gengsi. Gengsi, Mas. Iki podo kayak sing saya ceritakan iki. Masya Allah. Ada seorang yang stratanya itu di bawah sosial, tapi dia gengsi. Saking gengsinya, wis ngerti dia gini stratanya di bawah rata-rata, ya wis ngemis, kemudian mohon maaf buta. Tambah-tambah. Iya, kemudian gengsi pisan. Lo. Jore gak ketulungan iki. Ya Allah, Masya Allah. Setiap kali orang yang mendekat kepada dia, ya kan enggak pengemis ya. Dia itu mesti ngomong, "Hei, saudaraku, ojo mbok cedeki Muhammad iku." Iki wis ya iku mau ya wis buta, kemudian gengsi. Kemudian ngemis pisan ya. Masyaallah. Ojo mbok cedeki sing jenenge Muhammad iku. Dhek iku ngaku sebagai rasul utusane Allah ya. Utusane Allah. Kemudian niku ya gila. Mbujuk itu kang sihir. Lek awakmu cedek ambek Muhammad iku, hati-hati awakmu kok terpengaruhi, lho kan? Kurang ajar. Iya toh? Salah ngemis, buta, ngilokno bisa provokator iki. Ya Allah. Provokator. Ya Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad. Umpama le ana wong koyo ngene iki urip nang Surabaya ngono apa? Wah, dadi apa no? Dimek-mek dikiwa oleh mbek wong ya. Untuk gak nyolong ya. Masyaallah. Tapi saya apresiasi Mas. Saya pernah tinggal di Mesir itu pengemis yang ada di Mesir ya. Bahkan kalau di negara-negara kaya kan ketika itu kan hampir tidak kita temukan ya, hampir walaupun ada. Tapi pengemis di sana itu masih menjaga kesopanan Mas. Artinya dari sisi pakaian. Masih menutup hijab loh. Masih menutup hijab. Iya di Mesir itu. Dan itu pun mohon maaf ya, pengemis di sana itu tidak sembarang apa ya, dalam arti bukan dia itu ngumbar-ngumbar, enggak, dia malah menutup auratnya, kemudian pakai cadar Mas. Kalau misalnya sekarang dia pakai masker kan dia malu. Itu adalah strata yang mungkin di mata manusia itu adalah rendah ya, dia malu. Tapi dia mau gimana lagi? Punya anak 2 misal ya. Enggak mampu. Sing lanang ya mbuh neng ndi ngono kan ya. Dia menghidupi anak bagaimana? Akhirnya dia meminta-minta. Sampai di bis pun itu biasanya lek nang bis niku kan ngeten nggih. Bagian amplop nih Mas. Kan ya, kemudian ada tulisan, ya kan, anak miskin, anak itu anak janda dan lain sebagainya. Kemudian itu pun masih menggunakan masker ataupun cadar dan berukut hitam. Menutup ya semuanya Allah, ya. Jadi satu mikir ya, ternyata ngemis neng Mesir ketika itu ya, itu masih menjaga
auratnya loh Mas. Ya Allah. Mau lek neng Surabaya ngono kan ya apik mungkin. Malah dicurigai ya. Oh iki teroris iki jare. Sebaliknya malah nggih. Ya Allah. Nggih, jaga jarak malah nih Ustaz. Jaga jarak, heeh. Sing kei maksudnya jaga jarak iku. Engkek iku dibom, ya kan? Engkek iku dikejar. Masya Allah. Ya Allah. Jadi itu ada pengemis, kemudian dia itu buta, ngilokno Nabi dan juga provokasi. Iya, diprovokasi. Yang orang yang mendekati dia ataupun dia mendekati orang ataupun sebuah perkumpulan cedak Mbak Muhammad. Hati-hati loh, dia tuh gila, pembohong, tukang sihir. Kamu dekat dengannya hati-hati, terpengaruhi itu. Kemudian walau sebegitu hatinya yang sangat busuk itu Mas, perbuatan pengemis itu, namun Rasul itu tahu. Rasulullah itu tahu apa kejadian di sekitar Rasulullah atas izin dan info dari Jibril. Masya Allah. Mereka Jibril. Bahkan Rasulullah itu punya mukjizat Mas. Itu batu itu sambat ke Rasulullah. Batu yang di Mekah itu apa namanya pernah sambat ke Rasulullah. Batu loh Mas. Kemudian Jadal Hunain. Jadi ada pelepah ya, bukan pelepah sih, batang pohon itu pernah curhat ataupun bertasbih kepada Allah dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Kalau bahasa kita menggunakan ultrasonik gitu ya, mikrosonik dan lain sebagainya. Itu Rasul tuh pernah mendengar gitu. Itu kalau kemarin saya 2 minggu lalu menerjemahkan mukjizat Rasul, ternyata mukjizat Rasul ada 1000-an. Oh banyak ya. Banyak. Ini yang nampaknya beberapa yang terutama Al-Quran ini tadi ya. Al-Quran itu yang abadi. Satu yang abadi, tapi yang selebihnya itu pernah dilakukan Rasul, tapi hanya sekali toh. Yang berulang kali dan saking abadi Al-Quran. Tapi beliau pernah meneliti ada 1000. Masya Allah. Mukjizat Rasulullah. Tangannya dijemar-jemarinya keluar air, mata air. Wah itu. Kemudian yang viral itu kan bisa membelah bulan dan lain sebagainya, barokah makanan. Corong tahlilan ngono ya zaman Rasulullah misal nggih. Jenenge berkat iki mek 5 Mas. Sing teko 1000 ngono ya. Sing njupuk Rasulullah dadi 1000 iku. Itu kabeh dan berlebih-lebihan sampai kenyang loh Mas. Masya Allah. Ya Allah, itu barokah namanya. Nah, saya kembalikan ini ya, saya lanjutkan ceritanya. Rasul tahu kalau seandainya pengemis ini tadi itu hatinya itu sedang tidak baik dengan Rasul, saking iku mau wis ngemis, kemudian buta, kemudian atine wis gak karo-karuan, ngilokno pisan, provokator pisan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu setiap pagi selalu membawakan sarapan untuk pengemis itu. Tambah dikai sarapan. Dikai sarapan Mas. Jangan dikatakan Rasulullah itu orang yang miskin. Oh, beliau itu kaya. Cuman dia itu bisa ngefilter kekayaannya supaya nggak menjadikan kekayaannya itu ya apa ya kesombongannya. Nah kemudian wis digawakno sarapan itu masih koma. Kemudian tanpa kata Kanjeng Nabi itu menyuapi pengemis itu tanpa sadar. Jadi sing ngemis iku wau gak ero lek sedang disuapi ambek Kanjeng Nabi. Cara Jawane iki ku ngilokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah nyuapi. Diladeni Mas. Ya Allah. Cara dhewe ngono ya apa jenenge gak ero apa-apa. Gak mungkin. Iya kan gak mungkin juga ya. Awak dhewe gak seneng ambek wong ya. Si A misal ya. Malah si A ngutangnya awak dhewe Mas. Iya toh? Sama kayak Rasulullah. Masya Allah. Ya Allah. Dan itu setiap hari. Setiap hari melakukan hal tersebut sampai Rasulullah itu wafat. Masya Allah. Saya membaca per kalimat ini itu merinding saya Mas. Ya Allah, sak menir akhlak Rasulullah ya. Tapi maksudnya pesan yang tersirat dari kisah ini luar biasa. Nah, ketika Rasulullah wafat, kemudian ada khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar itu kan namanya ayahnya Aisyah kan ya. Kemudian dia berkunjung ke rumahnya Aisyah. Kemudian Abu Bakar ini selaku mertuanya Kanjeng Nabi mengendikan kepada Aisyah, wahai anakku, ada tidak sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Nah, ini Abu Bakar mengatakan. Abu Bakar itu tanya kepada Aisyah, Aisyah nduk,
wonten mboten amale Kanjeng Nabi sing dereng kula lampahi? Ada enggak amalan sunnah Nabi yang belum saya kerjakan? Nah, ngoten nggih. Aisyah ngendikan jawab, "Wahai ayah, engkau ahli sunnah. Jadi cukup amalanmu iku wis lebih dari rata-rata lah." Hampir tidak ada sunnahnya Kanjeng Nabi itu yang belum ayah lakukan, ya kan? Kecuali setiap pagi Kanjeng Nabi niku pergi ke ujung pasar karena untuk menemui pengemis itu, membawakan makanan, kemudian dia membawakan kepada seorang pengemis buta itu, lalu disuapinya. Oh, iku durung ya. Nggih niku dereng mawon, niku mau sing dereng. Setunggal mawon. Nggih niku mawon nggih. Benjingnya besoknya itu ternyata Abu Bakar itu pergi ke sudut pasar dengan membawa sarapan iku wau. Ternyata pengemis tadi itu dia itu ternyata sudah ngarep, Mas. Wis mengharap kok gak ono pirang-pirang dino iki. Akhirnya datanglah ini Abu Bakar itu dengan membawa makanan. Ketika mulai menyuapi, ya kan, pengemis itu berteriak, Mas. Feelingnya itu main dia. Lha sapa awakmu? Pengemis itu mengatakan kepada Abu Bakar, "Jenengan iki sinten?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Gak ngakoni, Mas. "Aku wong biasa," jane ngono. Pengemis itu membantah, "Engkau ini bukan orang yang biasanya datang kepadaku. Apabila orang itu datang, tanganku tidak akan susah memegang dan mulutku tidak akan susah untuk mengunyah." Bayangkan ya. Tanganku bakal nganggur bahasanya. Aku gak akan kesusahan untuk ngunyah. Orang itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum dia menyuapkan makanan itu kepadaku. Abu Bakar seketika itu dia langsung meneteskan air mata dan dia menangis sambil berkata jujur. Masya Allah. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Ngaku ini. Aku niku sahabate orang mulia yang engkau sebutkan tadi itu, dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sontak ketika itu pengemis tadi itu dia ini langsung mendengar cerita Abu Bakar, nangis masak kejer-kejer. Si pengemis buta. Pengemis itu mau, untung nggak disabda Kanjeng Nabi untuk supaya matanya itu sembuh. Padahal Ali bin Abi Thalib pernah disembuhkan penyakitnya oleh Kanjeng Nabi sebelum perang. Dia menangis dan berkata, "Loh, sing bener Abu Bakar, sing benarkah demikian?" gitu kan ya. "Selama ini aku selalu menghinanya. Aku selalu memfitnahnya, tapi dia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku, Kanjeng Nabi mendatangiku dan membawa makan setiap pagi dan ia begitu mulia." Akhirnya singkat cerita, pengemis buta itu yang bukan dari non-Islam itu, dia langsung masuk Islam dan diislamkan oleh Abu Bakar. Masya Allah. Maka hikmahnya yang dapat kita ambil di sini adalah ternyata terkadang akhlak itu tidak perlu diviralkan. Tapi yang akan memviralkan biasanya adalah pihak ketiga. Saat ini kita tidak perlu banyak-banyak posting kecuali untuk dakwah loh nggih. Tapi untuk syiar dakwah dan lain sebagainya, tapi biarkanlah nanti amalan nanti itu yang akan bersaksi di akhirat sana. Ternyata akhlaknya Kanjeng Nabi ini dapat kita tiru nggih. Sejelek apapun orang di depan kita, maka kita harus bisa memperlakukan dia dengan cara yang baik. Walaupun strata dia di bawah kita, tapi kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu juga. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sebuah inspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan hidup kita juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, ini ada dari Ruby nih Ustaz ya. Kita bacakan Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, masih menyambung pertanyaan saya yang dulu mengenai riba, di mana Ustaz bilang bahwa kita tidak bisa menghindari itu karena sekarang sudah zamannya. Sementara banyak yang kemudian menyadari bahwa hal itu salah sehingga ditinggalkan dan hidupnya malah tentram. Ekonomi akhirnya lebih lancar dan berkah tentunya. Sementara di negara-negara barat, ekonomi mulai jatuh berguguran karena melakukan sistem perbankan atau lainnya dengan riba.
Dan negara-negara Islam yang meninggalkan riba justru ekonominya makin kokoh. Jujur setelah mendengar ceramah bahwa kita tidak bisa menghindar dari sistem perbankan yang riba, seolah kita tidak yakin bahwa mudah bagi Allah kalau kita sungguh-sungguh dan yakin berjalan di jalannya dengan meninggalkan larangannya. Monggo Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Begini. Masalah riba. Jadi riba itu dulu itu memang dilarang prakteknya. Misal begini, ada seorang itu punya air minum botol satu kantong, ditukar dengan baju besi. Kira-kira imbang nggak? Tidak imbang. Lah, di antara dua benda ini yang tidak imbang, kemudian sambil ada nilai paksanya, itu namanya riba. Oh, ada nilai paksanya riba. Ya, kemudian ada juga yang riba itu seperti namanya riba fadl ya. Ada lagi riba namanya riba nasiah. Nah, ini yang apa namanya, dia itu menggunakan jatuh tempo, tapi nggak ada akadnya, Mas. Misal Mas Ishak itu punya utang 10.000 ya kepada saya, janjinya bulan depan mau dibayar, dilunasi gitu. Setelah 1 bulan jangan nggak bayar, 2 bulannya saya minta tambah, sebagai bentuk ini apa namanya, keterlambatan. Awalnya nggak ada akadnya, awalnya gak ada akadnya. Lalu kemudian saya naikkan, jangan harus membayar saya 15.000. Ada. Nah, 5.000-nya itu adalah riba. Ya Allah. Nah, prakteknya di zaman sekarang itu, Mas Robi yang Ruby. Nah, saat ini nih di bank BSI ataupun bank-bank lainnya yang konvensional pun, itu mereka menggunakan banyak akad. Ada sistem mudorobah, kemudian bagi hasil ya. Kemudian ada sistemnya itu takaful, kemudian apa namanya, banyak dan sebagainya. Nah, itu mereka sudah punya apa ya, merger tersendiri, gitu. Hitungan tersendiri. Misal begini, apa namanya, yang saya belajar dengan Prof Zahro itu, KPR itu loh Mas. KPR itu kalau kita memaknai secara letterlek, itu memang maksudnya kepada bunganya luar biasa. Iya, besar sekali. Tapi disertasinya Prof Zahro itu masalah bunga bank, Mas. Dan itu beliau sudah disertasi itu adalah ini ya, ujian pendidikan yang tertinggi lah. Itu beliau membolehkan KPR bunga itu asalkan dengan akad yang tertentu dan disepakati. Misal Mas Ruby itu ambil rumah ya, 100 juta. Mana yang dia 100 juta ini? Iya. Gak ada ya sekarang. Misal mawon. Atau berapalah, 300 juta lah umumnya ya. Jenengan punya uang cuma 25 juta. Iya. Lalu kemudian sisanya itu bisa diangsur, tapi bertahun-tahun. Nah, kira-kira itu kan menguntungkan jenengan dan juga memberikan feedback baik kepada bank. Karena lebihnya itu adalah sebagai jasa. Jadi bukan istilahnya, iki riba ini karena nggak imbang. Balik none belinya 300, kenapa kok membalikannya kalau dikalkulasikan 500 ya, jadi 200-nya itu adalah itu jasa yang 200 itu untuk gaji pegawai nih bank. Mawak jenengan misal saya tidak mau seperti ya, itu kok cash, nabung ngose, sampai umur 50 baru tuku omah. Jadi perbankan yang syar'i maupun yang mungkin yang konvensional, tapi kalau saya menyarankan yang syariah aja kan sudah ada MUI-nya, ada Dewan Islami dan sebagainya, dan itu yang insya Allah lebih banyak memberikan hasilnya. Maka begitu, dan itu pilihan. Kalau kita umpama jenengan misal ya, ada pegawai, jenengan pegawai bank gitu ya. Kalau jenengan tuh meyakini semua pendapatan yang jenengan terima misal itu adalah hasil riba ya, kemudian jangan ingin keluar, ya monggo gak apa-apa, Mas Ishak siap menggantikan maksudnya. Ya siap, monggo jenengan silakan. Islam itu memberikan solusi Mas, luar biasa. Iya kan? Seberapapun gaji yang kita terima, kita itu kan tidak tahu ya asal dari mana.
buh pajak paksa kayak iya toh. Orang-orang teman-teman yang di itu kan di bank itu ya. Iya, itu kan mungkin ada yang pajak paksa ya, lelangan dan lain sebagainya. Macam-macam ya. Maka gaji yang kita terima, anggap kita itu sebagai orang yang tidak tahu. Orang yang nggak tahu itu rufial kolam loh. Orang yang nggak tahu itu nggak dihukum, karo kok. Gitu. Iya. Lalu Islam memberikan solusi apa? 2,5% dari gaji kita itu sedekah no. Masya Allah. Apakah gaji kita itu akan halal? Pasti halal dan thayyib. Dengan mengeluarkan 2,5% itu. Itu yang menghalalkan gaji kita, membersihkan. Yang membersihkan gaji kita kan ada zakat profesi, ada zakat upah dan lain sebagainya. Maka Bismillah ya Mas Ruby ini ya apa namanya, kita memang tidak bisa terlepas dari perekonomian. Maka harus bisa memilah-milah. Ya kan, memilah-milah mana yang mungkin itu menjerat, mana yang mungkin itu bisa berbagi hasil. Kalau saya jenengan minta saran kepada saya, kalau memang itu sebuah kebutuhan dan itu apa namanya sebuah bagi hasil, carilah mungkin sistem perbankan yang ada kalibernya syariah. Ngoten Mas Isa. Kalau misalkan yang 2,5 itu yang merupakan gaji Ustaz ya, kita alih fungsikan, kita zakatkan, tetapi kita tidak zakatkan ke, misalkan kita zakatkan kepada keluarga sendiri, orang tua ataupun adik yang misalkan mondok, ataupun orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita itu ya, keluarga kita yang termasuk satu darah dengan kita, itu bagaimana? Apakah bisa Ustaz? Malah sedekah yang paling utama kepada orang tua. Masya Allah. Ya kan? Jadi apa namanya, kalau di negeri itu kan sudah ada mungkin sudah ada beberapa potongan ya, PPN lah bahasanya ya. Pajak ya. Pajak itu mesti ono, melu negara gitu. Ataupun kita hitung sendiri lah, kita hitung sendiri, maka gaji 5 juta ya 2,5%-nya pinten ya. Ya 100-an lah kita berikan kepada orang itu, minimal gitu ku beras. Bisa dipotong langsung ataupun kita yang mengkalkulasikan. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ini Ustaz ya, ada dari hamba Allah ini Ustaz, tidak ada namanya. Assalamualaikum Mas Ishak dan saya hamba Allah di Sukorejo, mau nanya sebab-sebab tajadud ini, tahajud atau tajadud ini ya. Satu, sebab-sebab tajadud, dan yang kedua, jika ada istri berzina terus hamil 2 bulan, apa boleh membunuh atau menggugurkan janin tersebut? Terus apa yang bisa dilakukan istri untuk bisa menebus dosa tersebut, dosa terhadap suami? Mohon solusi, ngapunten di luar tema, matur nuwun. Nggih, tajadud ini apa? Tajadud itu pembaruan loh. Mungkin tak tahajud ya. Tahajud ya, sebab-sebab ini Ustaz. Nggih. Kalau tajadud itu pembaruan. Pembaruan apa ini? Maksudnya pembaruan niat kayak ataupun yang lainnya ya. Iya. Ini skip dulu ya yang pertama ya. Yang kedua? Yang kedua itu masalah aborsi atau ijtihad ya. Iya. Semua ulama itu sudah mengharamkan yang namanya ijtihad ataupun aborsi ataupun juga membunuh janin ya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu membolehkan kalau seandainya sebelum 40 hari. Sebelum 40 hari ya. Sebelum 40 hari, dan itu pun ada sebabnya, Mas. Sebabnya mungkin apa namanya tidak bisa menyelamatkan nyawa si ibu. Yang kedua, kalau sudah lepas dari 40 hari, itu roh itu sudah ditiupkan di dalam perut di janin tersebut. Selebihnya sudah haram. Sama dengan ya sudah membunuh ini ya, nyawa ya, kan sudah ada nyawanya. Maka ketika janin sudah 2 bulan, berarti berapa minggu Mas itu? Sudah lebih dari 40 hari ini. Sudah lebih 40 hari, ya sudah biarkan. Walaupun itu hasil dari berzina. Ya, walaupun itu MBA, married by accident. Iya toh. Dan punya suami nih Ustaz. Suaminya itu nggak tahu kan kejadian ini. Dia selingkuh dengan orang lain ini ya. Kok kisahnya para dalam maut ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah maut ya. Jadi tetap. Jadi kalau seandainya seperti itu, maka bapaknya, suaminya itu tidak tahu ya ini suami yang yang berzina atau tidak. Suaminya yang zina dulu kemudian dinikahi, maka nanti anak itu kalau perempuan, maka ayahnya itu tidak boleh jadi wali nikahnya.
Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Sebagai bentuk mungkin ujian ataupun hukuman Allah kepada dia. Terus siapa menjadi wali nikah? Ya as-sultan waliyun man la waliyalah. Jadi ya sultan KUA dan lain sebagainya. Tapi harus diakui dulu kalau itu ya anak hasil di luar nikah lah ya, seperti itu. Kemudian dosa istri, ya kan? Nebusnya bagaimana ketika seorang istri itu punya dosa kepada suaminya? Maka sederhananya itu ketika suami pulang dari dakwahnya, bekerja, pulang rumah, langsung cucupan tangani bojomu. Dosamu langsung rontok min khilali asobihi. Jadi dosa itu ketika seorang istri nyium tangan suami datang dari bekerja ke rumah, iku langsung rontok dosane wong wedok melalui sela-sela jari. Masyaallah. Masalahnya gelem praktek tagak. Lah niki suami ini katu gregeten kalau sulit untuk menerima kalau suami ini Ustaz. Niki sing marah sinten? Sing wedok tas lanang. Yang berzina itu yang perempuan. Oh, yang perempuan. Ya lek wis kalau sudah terjadi ya kan, namanya sudah pernikahan itu kan hukumnya tarodhi. Kalau memang perceraian terjadi ya itu kan tidak langsung diceraikan Mas ya, karena ada 4 tahap ya. Dinasehati sik pancet, kemudian yang kedua itu diberikan peringatan pembinaan sik pancet, kemudian pisah ranjang sik pancet, kemudian bapak asuh hakaman min ahli, bapak asuh hakaman min ahli ya, datangkan walinya. Sik pancet baru talak. Makanya kalau seandainya ada istri mungkin suami yang gregetan, ya kan, nasihati dhisik. Kemudian yang keloro pembinaan, bukan pemukulan ya, pembinaan kepada si istri ya. Si istri. Kemudian yang ketiga baru pisah ranjang. Biasanya saranjang kok pisah ranjang. Nah kan. Kemudian yang keempat baru datangkan walinya. Orang tuanya. Kok aku gak ero kenapa kok bisa terjadi gini. Nah ini. Kemudian nanti baru yang kelima karena sudah hubungan keluarga sudah tahu, maka yang kelima diserahkan kepada sang suami, mau dilanjutkan atau bagaimana. Niku tata cara untuk mentalak istri. Ya. Enggak langsung mentalak ya Ustaz ya. Walaupun kejadiannya seperti ini ya. Harusnya ada mediasi terlebih dahulu. Kalau misalkan ini, kalau prakteknya biasanya kalau sudah tahu istrinya punya mengandung dan itu langsung gregetan si suami mentalak, itu gimana? Oh ya boleh saja. Karena emang jadi di luar ini perselingkuhan ya. Karena perselingkuhan itu adalah dosa yang nggak bisa dimaafkan, masuk Allah, mendualisme Tuhan. Termasuk ya. Nggih. Baik Ustaz, karena waktunya ada lagi sebenarnya ini Ustaz ya. Ya. Ini boleh Ustaz? Nggih. Ini dari Cak Muksin ini Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah KB termasuk membunuh Ustaz ini? Nggih, KB itu ngeten. Namanya itu kalau bahasa kitabnya itu azl. Al-azl. Azl. Zaman Rasulullah itu sudah ada azl. Oh, sudah ada azl. Namanya itu azl ya. Nah, zaman sekarang dikontemporerkan, namanya itu adalah KB. Gitu. Keluarga berencana ya. Keluarga berencana ya. Makanya anak itu kan cukup 2. 3 baik, 4 sehat, 5 sempurna, Mas. Lekrek Bapak ya. Wis bengi kok. Maka saya mengikuti pendapatnya Prof Zaro, kalau seandainya KB itu kalau mengatur boleh, tapi kalau membatasi yang enggak boleh. Oh. Dan itu ada di kitabnya beliau. Jadi KB itu kalau cuman memprogramkan boleh. Tapi kalau membatasi itu gak oleh. Wis aku tak aja. Aku tak sakmene ae, ada kalimat itu enggak boleh. Kalau seandainya bahkan masih ada perdebatan panjang itu masalah steril. Sterilisasi buat yang itu perempuan. Makanya Allah itu kan enggak usah sterilisasi lah, mending kan ada yang namanya itu menopause. Itu kan sudah alami lah ya. Alami dari Allah Subhanahu wa taala. Pembatasan ya. Maka masalah KB itu kalau seandainya kita membatasi itu yang tidak diperbolehkan, kalau kita memprogram dengan cara azal tadi itu secara alami maupun secara medis itu masih diperkenankan. Beda cara ya Ustaz ya. Beda cara. Insyaallah. Baik Ustaz, karena waktunya juga terbatas ini ya. Luar biasa sekali malam hari ini. Mungkin kita bisa tutup dengan doa nih Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.